Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati beserta anak-anak semua dari dari SD Moneng yang saya sayangi, utamanya juga yang ditunjuk sebagai kader Adiwiyata yang saya banggakan. Di antara kalian ada yang mewakili yang dinamakan kader, sehingga kader ini berfungsi untuk membantu kegiatan yang ada di SD kalian. Ya, artinya kedua ini sudah dibina, dididik lebih daripada kalian supaya ilmunya bisa membantu menjalankan apa program Adiwiyata. Di antara salah satunya yaitu tentang penghematan penggunaan listrik. Nah, kita tahu bahwa listrik itu sekarang sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital. Artinya sudah tidak bisa kita tinggalkan. Setiap saat manusia selalu membutuhkan listrik. Kalau kita 1 menit saja, ya ibaratnya jangan sampai apalagi jangan sampai 1 jam, 5 menit saja nggak ada listrik, kita ini sudah kebingungan. Apalagi ditambah zaman sekarang sudah musimnya gadget, ya, sehingga listrik seakan-akan tidak boleh mati. Semakin banyak yang digunakan, alat-alat semakin banyak digunakan, maka kebutuhan listrik juga semakin banyak. Padahal produksi listrik itu terbatas. Sehingga kalau kita menggunakan alat yang banyak, secara otomatis juga bayarnya juga banyak. Bagaimana kalau setiap hari kita terus dibebani dengan dana untuk membayar listrik yang banyak? Kira-kira keberatan enggak? Berat ya. Tapi kali ini kalian belum merasakan karena kalian belum merasa membayar. Yang membayar siapa? Orang tua. Ini nyata, tiap bulan kamu tidak pernah dikasih tahu tagihan listriknya berapa. Ya. Sehingga kalau kita tidak mempunyai cara bagaimana membayar itu bisa berkurang, membayarnya tidak terlalu banyak, terus setiap bulannya tidak memberatkan, satu langkah yang harus ditempuh adalah dengan cara menghemat. Apa saja yang bisa kita lakukan? Satu, yang paling pokok adalah menggunakan dengan seperlunya. Artinya apa? Kalau kita itu menggunakan alat listrik, apalagi di siang hari, seperti lampu ini ya, saya contohkan. Nah, dalam keadaan kita itu sudah terang tanpa lampu pun sebetulnya sudah bisa. Makanya lampu ini tidak perlu dinyalakan. Itu salah satu cara menghemat listrik. Nah, tapi apakah ini berlaku untuk lampu saja? Tidak. Sekarang kamu koreksi lagi, kalau kamu di rumah selain lampu apa kira-kira yang setiap hari kadang-kadang kamu tinggal tapi masih dalam keadaan menyala? Contoh, kamu ngecas HP, ya, dicas terus ditinggal, sudah penuh pun tidak tahu. Nah, ini termasuk pemborosan. Hindari yang seperti ini. Nah, salah satunya itu. Yang kedua, matikan seluruh peralatan listrik yang tidak dipakai. Kira-kira kalau di rumah apa? Alat-alat listrik yang tidak dipakai tapi masih dalam keadaan menyala.
Bisa juga kamu punya kipas angin, TV. Biasanya TV kadang-kadang tuh dinyalakan tinggal pergi, apalagi tidur. Tapi setelah bangun, apa itu, TV-nya dimatikan, tapi coloknya masih menempel, stikernya masih menancap. Hal itu akan terus. Jadi yang sekiranya tidak terpakai itu harus dimatikan. Radio, punya radio? Nah, kadang-kadang radio itu dibiarkan bunyi sendiri, yang mendengarkan nggak ada. Pernah? Nah, itu. Termasuk kadang-kadang TV juga gitu. Disetel, TV-nya disetel, kamu main HP, sehingga semuanya menggunakan listrik. Nah, ini dikurangi, diingat-ingat, dikurangi. Nanti supaya tagihan untuk 1 bulan berkurang. Berikutnya yang ketiga yaitu menyalakan kipas angin secukupnya. Artinya apa? Kadang-kadang dalam satu ruangan ada kipas angin lebih dari 1. Kalau dirasa 1 sudah cukup, yang lain tidak usah dinyalakan. Kaitannya kembali lagi ke awal. Kalau kamu sudah tidak memakai, hendaknya diapakan? Dimatikan. Itu kunci utama untuk menghemat. Ya. Nanti ya sedewasanya kamu akan merasakan jikalau kamu nanti sudah merasa membayar sendiri. Tapi sekarang kan belum membayar, jadi orang tua. Yang keempat, minimalkan penggunaan dispenser. Sebetulnya ini tidak hanya dispenser, tahu dispenser ya? Untuk air yang panas, air yang dingin itu loh. Nah, karena itu dispenser bisa nanti diganti dengan apa? Untuk memanaskan air. Kompor. Misalnya kalau kamu mau membuat apa wedang kopi. Kalau kamu memakai dispenser selama 1 hari listriknya nyala terus, tapi airnya tidak kamu gunakan. Karena kadang-kadang kamu gunakan kan pagi tok, mungkin sore tok. Kalau pakai dispenser, ya dah. Nah, pada selama pagi sampai sore itu mesti apa? Airnya listriknya tetap mengalir. Nah, hindari kayak gini. Bisa diganti dengan kompor. Jadi sekali aja 5 menit sudah umop ya, dipakai, habis itu selesai. Yang kedua, bisa juga kurangi dengan penggunaan setrika. Sebentar setrika, besok setrika lagi. Setiap mau pakai setrika, ini akan lebih besar daripada kamu sehari ini setrika tapi seminggu tidak setrika. Itu nanti bedanya banyak. Ya, termasuk juga nanti ada yang di rumah punya kulkas. Nah, kamu akan bisa menghemat kulkas ini digunakan apa tidak. Kalau tidak penting berarti tidak perlu dinyalakan. Tapi kalau penting Pak, karena itu di dalamnya ada es yang dipakai untuk jualan, enggak apa-apa. Kan itu berarti terpakai. Tapi kalau nggak diisi popo, di dalamnya nggak begitu ada yang dibutuhkan setiap saat, tidak perlu dinyalakan, dikurangi. Ya. Begitu juga yang kelima, membatasi penggunaan alat elektronik yang berdaya tinggi. Alat elektronik yang berdaya tinggi. Kira-kira apa aja alat elektroniknya yang berdaya tinggi? Mesin cuci itu ada yang besar.
Kalau dayanya rendah, nanti tidak ngangkat. Berarti kamu harus menaikkan dayanya dulu. Karena ada mesin cuci itu yang dipakai daya 900 kuat, tapi ada yang mesin cuci itu hanya dayanya 900 tidak kuat. Harus menggunakan 1300 watt. Kalau menggunakan 1300, otomatis bayarnya mudah apa sudah? Mudah, naik. Lebih baik cari alat yang dayanya kuat untuk 900. Itu cara menghematnya. Yang keenam, bisa dengan cara mengganti lampu dengan lampu LED. Tahu lampu LED? Ini contoh lampu LED ini. Sebelum ada lampu ini ada lampu neon yang panjang itu. Tahu? Kemudian berubah jadi spiral. Itu prosesnya beda. Jadi harus mengalirkan lewat spiralnya baru nyala. Tapi kalau ini sudah beda. Untuk membuktikan, nanti kamu neon yang ukuran 20 watt, lampu yang 20 watt yang bentuknya neon, sama lampu LED yang 20 watt, itu nyalanya akan lebih terang LED. Oleh karena itu LED nanti jangan menggunakan yang 20 watt, cukup digunakan 5 watt. Jadi selisihnya di situ. Atau paling tidak 8 watt, itu sudah nyalanya terangnya sama dengan neon. Apalagi lampu yang warnanya agak kekuning-kuningan, pernah lihat? Bohlam namanya. Nah, itu lebih boros lagi. Makanya tidak usah menggunakan itu. Terus bisa digunakan juga dengan memaksimalkan ventilasi udara. Kalau rumah kamu atau ruangan kamar itu ventilasinya setiap hari dibuka lebar, ya, secara otomatis kamu tidak akan menggunakan kipas angin. Mengurangi itu. Karena menggunakan kipas angin artinya menambah daya listrik. Nanti numpuk 1 bulan, pembayarannya membengkak. Oleh karena itu nanti untuk dicamkan di rumah supaya bagaimana orang tua kita membayarnya berkurang dengan cara menghemat. Kalau tanpa dibantu dari sekarang, kapan lagi? Ya. Mungkin itu ada yang ditanyakan? Jelas ya? Kira-kira sanggup untuk melaksanakan penghematan ini di rumah? Terima kasih banyak. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.